Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dengan NIM 2301402002. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan program sistem manajemen HP yang saya buat. Nah, pada program ini terdiri dari beberapa kelas yang saling terhubung. Yang pertama, ada sebuah interface yang bernama konektivitas. Kemudian, ada sebuah abstrak kelas bernama perangkat seluler. Lalu, ada dua konkret kelas bernama iOS dan Android. Dan yang terakhir, ada kelas utama yaitu sistem manajemen HP yang menjalankan semuanya. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari kelas interface. Nah, di interface, bagian ini menciptakan sebuah kontrak bernama konektivitas. Nah, ada pada bagian ini. Setiap kelas yang mengimplementasikan atau menandatangani kontrak ini diwajibkan untuk memiliki dua metode, yaitu ada nyalakan WiFi, kemudian ada nyalakan Bluetooth. Nah, ada pada bagian ini nyalakan WiFi dan nyalakan Bluetooth. Ini memastikan bahwa handphone Android dan iOS akan memiliki fungsionalitas ini. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas abstrak. Nah, di kelas abstrak atau dengan nama perangkat seluler, saya beri nama ini adalah sebuah kelas induk atau kerangka utama dari program ini. Kelas perangkat seluler dideklarasikan sebagai abstrak, yang berarti ia tidak bisa langsung dibuat menjadi objek. Peran utamanya adalah sebagai cetak biru untuk kelas-kelas lain. Di dalamnya terdapat metode tampilkan spesifikasi, ada pada bagian ini, yang juga bersifat abstrak, yang artinya metode ini tidak memiliki isi dan wajib diimplementasikan atau diberi isi oleh setiap kelas anak. Nah, untuk kelas anaknya ini ada pada kelas iOS dan kelas Android yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, di sini kita juga menemukan konsep polimorfisme statis. Nah, bisa diperhatikan pada dua metode ambil foto yang memiliki nama sama tetapi dengan parameter yang berbeda, Nah, bisa dilihat di sini ada ambil foto, kemudian di bawahnya ada ambil foto string mode. Nah, pada ambil foto yang pertama tidak memiliki parameter. Ia hanya akan mengambil foto standar. Nah, untuk ambil foto yang kedua dia memiliki parameter yaitu string mode. Nah, ini menerima parameter mode sehingga kita bisa mengambil foto dengan metode tertentu, misalnya mode malam. Nah, terakhir ada metode abstrak tampilkan spesifikasi. Karena ini metode abstrak, ia wajib diimplementasikan oleh setiap kelas anak seperti iOS dan Android tadi untuk menampilkan spesifikasi mereka dengan cara yang berbeda. Nah, kita lanjut ke kelas anak. Kelas iOS. Nah, kelas ini adalah contoh nyata dari sebuah handphone yang dibuat berdasarkan cetak biru perangkat seluler. Nah, pada kelas sebelumnya dan mematuhi kontrak dari konektivitas atau pada kelas interface tadi. Yang paling penting, kelas ini memiliki fitur uniknya sendiri, yaitu fitur mode sinematik. Nah, pada kelas iOS ini fitur uniknya itu adalah fitur mode sinematik. Karena fitur ini, perilaku polimorfisme dinamis terlihat jelas di metode ambil foto. Nah, ketika saya memanggil ambil foto pada handphone iOS, program akan memeriksa apakah fitur sinematik aktif. Jika ia akan mencetak pesan khusus yang berbeda dari metode ambil foto di kelas induk atau kelas perangkat seluler. Selain itu, ia juga menimpa atau override metode pada bagian tampilkan spesifikasi. Nah, pada bagian ini untuk menunjukkan semua detailnya termasuk status fitur mode sinematik. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas berikutnya yaitu kelas Android. Nah, di kelas ini sama seperti iOS, kelas Android juga adalah contoh nyata handphone yang dibuat dari cetak biru yang sama, yaitu perangkat seluler. Nah, ini adalah jadi intinya dua kelas ini, yaitu kelas iOS dan kelas Android, adalah anak dari cetak biru yang tadi, yaitu perangkat seluler. Dan juga ia mematuhi kontrak konektivitas, yang itu nyalakan Bluetooth dan juga nyalakan WiFi tadi. Nah, fitur unik dari handphone Android adalah resolusi kamera. Nah, berbeda dengan iOS tadi. Kalau iOS kan iOS tadi itu ada fitur mode sinematik. Nah, sedangkan di Android itu ada resolusi kamera.
Nah, fitur ini juga mempengaruhi bagaimana polimorfisme dinamis bekerja. Ketika saya memanggil ambil foto pada handphone Android, program akan langsung menjalankan implementasi yang unik dengan Android, yaitu mengambil foto dengan efek potret profesional. Hal ini berbeda dengan versi standar di kelas induk. Ia juga menimpa metode tampilkan spesifikasi untuk menampilkan spesifikasi lengkapnya, termasuk resolusi kamera yang menjadi ciri khasnya. Jadi, meskipun iOS dan Android berasal dari cetak biru yang sama, mereka memiliki implementasi yang unik dan berbeda untuk fitur-fitur utamanya. Dan inilah yang membuat program ini sangat fleksibel dan dinamis. Nah, terakhir kita masuk ke kelas utama atau kelas yang menjalankan semua kelas tadi, yaitu sistem manajemen HP. Nah, kita anggap saja kelas sistem manajemen HP ini adalah ruang kendali utama dari seluruh sistem. Ini bukan handphone itu sendiri, melainkan otak yang mengelola semua handphone yang kita miliki. Nah, tugas utamanya adalah menyatukan semua bagian yang sudah kita buat sebelumnya, mencakup cetak biru kontrak, kemudian handphone, iOS dan Android, menjadi satu program yang bisa berinteraksi dengan pengguna. Nah, di sini semua konsep di atas digabungkan. Saya membuat sebuah array list yang dapat menampung objek-objek bertipe perangkat seluler. Nah, ini array listnya. Namun, yang saya masukkan ke dalam list ini adalah objek-objek dari kelas iOS dan Android. Ini dimungkinkan karena Android dan iOS adalah turunan dari perangkat seluler. Kemudian, ketika saya memanggil metode dari list ini, misalnya pada bagian HP tampilkan spesifikasi, program akan menjalankan versi metode yang tepat, entah itu dari kelas iOS atau dari kelas Android, berkat dari polimorfisme dinamis. Nah, kemudian pada bagian uji konektivitas, saya melakukan typecasting dengan konektivitas HP. Ini adalah cara untuk memberitahu program bahwa objek HP memiliki kemampuan dari antarmuka konektivitas sehingga bisa memanggil metode nyalakan Wi-Fi dan nyalakan Bluetooth yang sudah diimplementasikan di sana. Nah, sekarang saya akan mulai untuk runningnya. Nah, di sini kita pilih projectnya, kemudian kita run. Nah, setelah di run, ada menu utama yang menampilkan beberapa menu, yaitu ada tambah perangkat baru, kemudian tampilkan semua perangkat, lalu uji kamera perangkat, uji konektivitas perangkat, dan keluar. Di sini akan saya coba satu persatu. Nah, pilih nomor 1 untuk menambahkan perangkat. Di sini akan saya tambahkan perangkat. Pilih dulu iOS atau Android, kemudian masukkan modelnya. Ini sembarang saja kita isi. Kemudian ukuran layar dan kapasitas baterai. Nah, di sini nanti akan saya tambahkan iOS ada, kemudian Android juga ada. Nah, ini untuk fitur mode sinematik bisa dipilih ada atau tidak. Nah, saya isi lagi. Nah, kali ini saya akan isi dengan Android. Sama seperti sebelumnya, kita isi bagian model, kemudian ukuran layar, kapasitas baterai. Nah, cuma di sini berbedanya yaitu ada bagian resolusi kamera. Berbeda dengan yang iOS tadi, yang sebelumnya memiliki fitur sinematik, yang ini adalah resolusi kamera. Nah, kemudian kita akan cek. Nah, ini daftar perangkat. Nah, beberapa perangkat yang sudah dimasukkan di awal dan yang saya masukkan ulang tadi ada di bagian bawah. Bisa dilihat untuk spesifikasinya semua terlihat, dan untuk fitur mode sinematiknya ada juga, kemudian resolusi kameranya ada. Nah, kemudian saya akan coba uji kamera perangkat. Nah, di sini kita masukkan perangkat apa yang ingin kita uji. Nah, itu hasilnya. Mengambil foto dengan fitur mode sinematik yang canggih, mengambil foto dengan mode malam,
dan menggunakan fitur mode sinematik canggih. Itu output yang akan keluar. Kita coba lagi untuk yang baru kita masukkan tadi yang di iPhone 8. Berbeda dengan yang iPhone 17. Nah, karena dia tidak ada mode sinematik, jadi mengambil foto standar dengan kamera belakang. Kita masukkan lagi. Yang Android kita cek yang atas tadi. Kita masukkan satu persatu untuk mencoba. Nah, sekarang saya akan coba uji konektivitasnya. Nah, kita masukkan yang mana yang ingin diuji konektivitasnya. Nah, di sini masuk WiFi iOS dinyalakan dan Bluetooth iOS dinyalakan. Nah, di sini juga masuk untuk WiFi Android dinyalakan dan Bluetooth Android dinyalakan. Nah, di sini kita coba uji yang tidak ada kita masukkan tadi atau perangkat berbeda. Dan hasilnya, nah, perangkat dengan model tersebut tidak ditemukan. Nah, beginilah kurang lebih hasil output dari program yang saya buat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.